Leaders, good morning. Kemarin saya barusan baca artikel yang berhubungan dengan marketing, namanya neuromarketing. Ini sebuah aliran baru yang menggabungkan antara neuroscience dengan marketing dan teknologi. Basically, sebetulnya apa konten yang saya akan sharingkan sudah pernah saya bahas dalam beberapa vlog sebelumnya. Tapi ini semakin menguatkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini di dalam kondisi marketing, di dalam dunia marketing itu sudah benar menurut para ahli neuroscience yang kemudian kombinasi kolaborasi dengan marketing. In fact, sekarang semua dunia kolaborasi ya, neuroscience pun sekarang kolaborasi dengan marketing. Semua collab, gak cuma YouTuber yang collab, tapi para ahli juga kolaborasi. Nah ini menarik sekali ya. Jadi otak manusia kan dibagi tiga, yaitu cortex atau neocortex. Ini adalah otak human atau modern human, manusia modern, tentang logika, tentang berpikir, matematika ya, di sini semua ya. Berpikir rasio antara benar salah itu semua di sini. Nah kemudian ada otak limbik atau otak yang di tengah-tengah gitu ya. Nah ini urusannya sama mood, sama hormon, sama emotion. Dan yang terakhir adalah namanya otak reptilian atau otak mamalia, otak paling lama, otak paling purba atau otak purba. Nah ini berhubungan dengan namanya flight, fight, and freeze ya. Flight itu adalah melarikan diri untuk menghindari bahaya. Fight itu berarti bertempur ya, emosinya untuk fighting, untuk berkelahi, itu otak mamalia, otak reptil, dan kemudian otak yang juga kemudian freeze atau diam ya. Diam artinya tidak mau melakukan apapun juga ya, tidak mau melakukan apapun. Itu otak reptilian. Nah, ternyata menurut neuromarketing kita ini membeli konsumen saya, Anda semuanya itu membeli menggunakan otak yang nomor 3, yaitu yang terakhir, yang paling lama, paling purba, otak reptilian. Ada 5 hal, sebenarnya ada 7, tapi ini yang 5 ini buat saya yang paling penting dan Anda bisa cek sendiri di Google ya, tulisnya neuromarketing nanti muncul. Ada 5 hal yang saya mau sharingkan yang menjadi reminder dan memperkuat kita bahwa kita mesti melakukan ini berkali-kali dan semakin sering, semakin tajam, semakin fokus. Apa 5 ini? Yang pertama adalah marketing. Anda harus mengutamakan namanya sensori. Jadi otak reptilian itu membeli, otak membeli buying brain itu kan dikontrol oleh otak reptilian, itu ternyata sangat sensitif dengan sensori, yaitu panca indera kita ya, penglihatan, kemudian pendengaran, penciuman, raba, cita rasa. Nah ini artinya apa? Artinya Anda harus memberikan marketing konsep yang sebanyak mungkin menyentuh ke 5 senses ini. Sebanyak mungkin gak bisa semua ya. Kalau Anda jualan mesin kan mungkin Anda suruh orangnya meraba dulu sebelum membeli atau menjilat dulu, kan gak masuk akal, kecuali Anda jual makanan ya. Nah jadi tapi sebisa mungkin. Nah ini contoh yang menarik yang saya pernah taruh di fun fact saya. Jadi istilah gini ya. Jadi Dunkin Donut kan, Anda tahu kan Dunkin Donut itu mempromosikan, membuat orang kepingin beli dengan cara apa? Di bis-bis pariwisata yang melewati kedai Dunkin Donut itu disemprot parfum kopi ya, disemprot parfum kopi di Korea Selatan ya. Kalau Anda pengen baca itu di sini, saya tulis sini. Ini ada fun facts yang saya masukkan. Jadi fun facts ini adalah istilahnya adalah saya kumpulkan cerita-cerita, artikel-artikel menarik yang saya temukan di internet, di dunia marketing dan di bisnis. Anda bisa cari banyak contoh di situ ya, di fun facts ya. Anda lihat yang kode ini yang saya lingkarin itu. Oke, jadi Korea Selatan memberikan contoh di bisnis pariwisata disemprotkan bau parfum. Omset Dunkin Donut naik karena orang mencium itu sebelum mendekati kedai Dunkin Donut dan mereka kemudian mampir di sana. Intinya begitu. Oke? Jadi itu sensori. Seberapa banyak sensori yang kita bisa pakai untuk merangsang konsumen atau market kita untuk membeli produk kita atau memikirkan produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah otak reptilian. Itu adalah otak yang menghindari sakit. Jadi dia tidak mau sakit, walaupun untuk sukses kita butuh sakit, tapi kita menghindari sakit. Otak reptilian menghindari mati, menghindari sakit, menjaga kita supaya nggak celaka. Nah itu artinya apa? Di dalam marketing Anda harus mulai mengedukasikan orang bagaimana cara membeli produk yang benar. Itu kenapa kok saya selalu bilang ya, educate your market, edukasikan market Anda. Karena begitu konsumen mengerti bahwa Anda ini membantu mereka untuk tidak sampai salah memilih, membantu mereka untuk tidak sampai salah membeli, membantu mereka untuk tidak sampai salah memutuskan, mereka akan loyal dan mereka cinta dengan Anda. Karena otak reptiliannya kan bilang, ini dia, ini yang saya cari. Ya, edukasikan mereka. Nah, setelah Anda mengedukasikan mereka, Anda mesti namanya add joy. Jadi
menghindari sakit itu harus ada duluan, baru kemudian ditambah dengan joy. Ya, joy itu kenikmatan ya. Misalkan contoh kalau Anda semakin tinggi produk harga Anda, maka Anda harus menambahkan sensasi nikmatnya. Anda harus treat mereka, Anda harus melayani mereka. Ruangan bisnis Anda, mungkin Anda jualan mobil mewah, showroom Anda harus menarik, harus menyenangkan, harus eye pleasing dan segala macam. Ya, nah bicara masalah eye pleasing. Yang ketiga adalah manusia ini ternyata visualnya sangat mendominasi. Dari yang 5 sensori tadi, visual mendominasi. Kenapa? Dari kecil kita sudah bisa melihat bayangan. Dari bayi kita sudah bisa melihat bayangan ya. Jadi menurut para ahli, warna itu belum muncul di mata bayi yang baru lahir, tapi dia sudah bisa melihat bayangan, gradasi bayangan itu sudah bisa dilihat oleh bayi. Jadi kenapa artinya? Artinya apa? Di dalam marketing kita harus punya visual yang keren banget. Kita harus punya visual dan kita harus memiliki branding, packaging, color. Lihat, cari di Google apa artinya warna biru, warna hijau, warna merah untuk branding Anda. Apakah match dengan kita punya persepsi akan warna, packaging, bentuk dan segala macam. Berapa banyak contoh di luar sana yang memberikan contoh bahwa barang sederhana kemudian di repackaging menjadi barang yang lebih mahal, padahal barangnya sama persis. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah namanya otak limbik. Otak reptilian itu suka sekali mendengarkan cerita, didongengin. Ya, orang suka didongengin. Ini kenapa kok sekarang lagi happening ya, copywriting ya, copywriting, kemudian storytelling ya, story selling. Ini sekarang lagi trending ya, bahasa-bahasa itu. Nah, artinya apa? Kita mesti belajar untuk membangun sebuah cerita ketika kita memasarkan produk kita ya. What is the story? Apa customer journey yang Anda mau sharingkan ke konsumen Anda? Bagaimana seorang pembeli membeli? Ceritakan dong. Bagaimana proses mereka menikmati produk Anda atau jasa Anda? Ceritakan dalam storytelling dan story selling, nanti Anda bisa menjual ini. Nah, kuasai ilmu itu juga. Dan yang terakhir adalah, ini penting banget ya, namanya tangible. Otak reptilian tidak bisa mengerti hal yang kompleks seperti gembira. Gembira itu otak reptilian nggak ngerti, yang ngerti otak neocortex, otak manusia modern. Jadi gembira. Kalau Anda membuat tagline yang terlalu kompleks, orang nggak akan mengerti. Ya, seperti contoh misalkan daripada Anda bilang gembira, Anda bisa tuliskan smile. Nah, smile otak reptilian paham. Jadi makanlah ini supaya Anda tersenyum hari ini. Daripada Anda buat tagline, makanlah ini supaya Anda gembira hari ini. Itu otak reptilian nggak bisa nyantol. Anda mesti, konsumen akan mikir terlalu keras dan ini terlalu panjang. Atau misalkan sedih. Sedih itu nggak bisa masuk di otak reptilian. Ya, daripada Anda ngomong sedih, maka Anda bisa tuliskan misalkan menangis. Jadi smile, menangis, itu di otak reptilian dipahami. Nah, contoh misalkan ya, merek ini saya sebutin merek, tidak apa-apa lah ya, Ligna gitu ya. Kalau nggak salah tagline-nya adalah kalau duduk lupa berdiri. Nah, ini powerful sekali. Kenapa? Duduk dan berdiri itu masuk dalam kategori simple, ya, tidak rumit untuk otak reptilian. Semoga bermanfaat ya. Jadi Anda paham ya. Jadi ada 5 area di mana Anda perlu menguasai ketika Anda memarketingkan produk Anda, jasa Anda harus masuk dalam kategori neuromarketing. Ada 7 sebetulnya, tapi 5 ini yang buat saya paling penting, paling krusial. Anda kalau menguasai ini, maka kemungkinan besar pesan Anda akan dipahami dan dinikmati oleh prospek Anda dan membuat mereka kepingin beli dan kepingin tahu. At least kepingin tahu tentang produk Anda. Semoga bermanfaat. See you tomorrow. Bye-bye.